Ini jadi topiknya property right sebagai landasan kebijakan pengelolaan sumber daya pertanian ya. Nah, dalam ekonomi barang itu goods ya, itu digolongkan dalam beberapa kelompok, yaitu barang publik dan barang privat. Ya, barang publik dan barang privat. Ini kepemilikannya bisa oleh perorangan ataupun korporasi yang privat goods ya. Yang publik ini berarti ini bisa diakses oleh semua pihak karena kondisinya tidak ada penyekatan, non excludability, kemudian no rival fee, tidak ada persaingan untuk memperolehnya, kemudian juga tidak dapat ditolak siapapun yang akan mengaksesnya, atau non rejectability. Ini adalah ciri-ciri barang publik. Kalau barang privat, ini tadi ingat pengelolaannya ada di bisa korporasi ataupun individual ya. Kemudian dari sini kita telusur nih, kalau privat hak propertinya jelas, misalnya seperti sertifikat hak milik ya, ada klaim-klaim hukum yang menyatakan itu milik privat ya. Nah, yang public goods ini ya, dia disebut sebagai barang publik murni jika barang tersebut memiliki kedua sifat, yaitu tidak ada persaingan dan tidak ada penyekatan penggunaannya. Nah, pada kondisi ini setiap orang bisa mengakses barang publik tanpa harus mengeluarkan korbanan, sehingga ada peluang sekali terjadinya eksploitasi akan terus berjalan tanpa upaya memelihara keberlanjutannya. Sementara di satu sisi, seorang konsumen tidak akan mengurangi kesempatan untuk konsumen lain menggunakannya, karena tidak ada no rival fee ya. Dan barang publik tadi tidak dapat diproduksi secara efisien karena tadi tidak ada yang bertanggung jawab untuk memastikan efisiensi produksinya karena tersedianya akses bisa free for everyone gitu. Nah, pada kondisi tertentu ini umumnya adalah berbagai hal, layanan jasa maupun fasilitas publik yang bisa atau yang kita nikmati eksternalitas positifnya. Nah, hati-hati ya, kata eksternalitas itu bukan berarti kita terjemahkan sebagai eksternal ya. Kita suka mengkaitkan dengan misalnya ranahnya organisasi internal dan eksternal gitu ya. Pada pengelolaan sumber daya yang kita pelajari di sini, eksternalitas sendiri ini adalah satu konsep pendekatan ilmu yang akan kita ulas di slide berikutnya ya. Nah, jadi tolong sama-sama pahami bahwa eksternalitas dalam pengelolaan sumber daya itu tidak sama seperti pada waktu kita menggunakan terminologi eksternalitas di organisasi ya. Nah, ini tadi kalau kita petakan ya, ini bentuk persaingan. Apakah ada persaingan? Kalau ada berarti dia atau dia eksklusif. Kalau iya, ini berarti kepemilikannya private ya. Tapi kalau no rival fee, no eksklusivitas ini artinya bisa digunakan oleh semua pihak, semua kalangan. Nah, ini kalau barang privat itu bisa jelas tadi ada hak kepemilikan, bisa sertifikat kepemilikan tanah, bisa dokumen hak guna usaha, hak guna HPH misalnya hak pengelolaan hutan ya. Atau kalau HKM itu juga punya hak untuk mengelola sebagian lahan di hutan lindung seperti itu ya. Jadi ada dokumen legal yang memberikan yurisdiksi atau asas hukum sehingga barang privat itu bisa dinikmati oleh pemilik hak itu ya. Karena orang lain tidak bisa menggunakan. Kalau yang nggak memiliki sertifikat itu tidak bisa gitu ya. Ini tadi ya, untuk yang klasifikasi rival fee ini ya, kalau yang murni seperti kita harus menggunakan segala kebutuhan pokok maupun tersier dan sekunder dan tersiernya, itu semuanya rival fee ya, karena kita mengaksesnya dengan korbanan gitu untuk memanfaatkannya atau memilikinya ya. Nah, sementara kalau yang no rival fee ini contohnya misalnya kita menggunakan akses jalan raya ya.
lancar gitu, itu berarti eksternalitas positif. Tapi kalau pas lagi macet gitu, penuh sesak pengunjung gitu, itu kita nggak bisa milah gitu, mau jadi pejabat atau apa, mau punya hak properti ini kayaknya nggak ini ya. Misalnya pemilik jalan tol pun karena dia punya hak usaha ya, dia kalau pada posisi macet ya kena macet aja gitu. Nah, kemudian yang non revolving ini kalau exclusion-nya ada misalnya TV sirkuit tertutup, taman yang sepi pengunjung, kursi kosong, barang publik murni ini benar-benar disiapkan oleh state negara ya. Dalam konteks ini society atau masyarakat bisa mengaksesnya. Ini ya yang dia berarti non revolving dan non exclusion gitu. Salah satu ciri dari barang publik. Nah, pada kondisi pengelolaan sumber daya itu dikelompokkan dalam public goods dan private, ini masalah sering muncul dalam pengelolaan sumber dayanya ya, dan memberikan dampak negatif karena pemanfaatan sumber daya ini tidak seimbang dengan biaya sosial. Biaya sosial. Jadi ada terminologi baru dalam ilmu ekonomi, kita punya social cost ya. Jadi ada korbanan sosial yang penting dialokasikan untuk meminimalkan dampak eksternalitas negatif. Nah, itu nanti kita bahas ya, eksternalitas. Kenapa? Karena pada waktu kita melakukan eksplorasi penggunaan berbagai sumber daya untuk keputusan ekonomi, itu ada limbah yang dihasilkan. Ada ekses negatif dari proses produksi itu. Nah, yang belum dipertimbangkan alokasi biaya penanganannya oleh pelaku ekonomi gitu. Nah, pada kondisi ini overconsumption itu akan memperburuk situasi dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungannya ya. Nah, oleh karena itu pada kondisi ini hak kelola sumber daya menjadi kunci untuk membuat aturan main. Who will be responsible? Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap ekses dari aktivitas ekonominya gitu. Nah, ini konsep eksternalitas dalam ilmu ekonomi sumber daya ya. Jadi yang pertama, dalam segala hal utamanya pemilik sumber daya sebagai pelaku ekonomi itu hanya memperhitungkan segala produksi atau efisiensi produksi untuk keuntungan maksimum gitu ya dalam produksi barang dan jasanya. Padahal pada kondisi dia melakukan aktivitas produksi ada ekses atau limbah atau dampak yang ditimbulkan. Nah, pemahaman tentang konsep eksternalitas itu di sini diterjemahkan sebagai aktivitas seseorang atau aktivitas pelaku ekonomi yang mempengaruhi aktivitas pelaku ekonomi lain. Namun, pengaruhnya tidak terrefleksikan dalam transaksi pasar karena dia tidak masuk dalam cost production-nya ya. Jadi belum dibebankan pada penanggung jawab aktivitas ekonominya itu ya. Misalnya di sini contohnya pasar bahan kimia mengeluarkan bahan beracun, limbah beracun, limbah berbahaya yang perlu penanganan khusus, AMDAL-nya, analisis dampak lingkungannya, dan tidak bisa serta-merta dibuang ke fasilitas public goods seperti sungai atau saluran-saluran pembuangan yang melewati pemukiman dan lain sebagainya ya. Contoh lain di airport ada kebisingan, kemudian yang di sekitar kanan kiri kita ini adalah contoh sampah ya, sampah rumah tangga, bahkan di gang-gang tempat kos Anda mungkin Anda lihat bagaimana sampah seringkali juga tidak tertangani dengan baik ya. Misalnya Anda kos di situ merasa nggak buang sampah di situ, ini jalan kotor. Nah, aduh berarti Anda menerima eksternalitas negatif dari aktivitas rumah tangga di lingkungan itu ya. Nah, jadi yang melakukan aktivitas ini pelaku ekonomi yang memberikan dampak pada yang lain dan belum diperhitungkan oleh pelaku ekonomi itu. Ini namanya eksternalitas. Eksternalitas ini dikenal nanti ada kelompok positif. Kalau positif ini ya kita menikmati. Kalau positif nggak jadi bilang, nggak usah dibahas ya. Walaupun seringkali untuk sekarang eksternalitas positif itu dikuantifikasi valuasi nilai ekonominya. Misalnya keberadaan hutan, ya keberadaan layanan jasa ekosistem, lahan pertanian yang menerapkan konservasi tanah dan air yang bagus, yang subur gitu ya,
itu bisa memberikan banyak sekali eksternalitas positif untuk menjaga ketersediaan layanan jasa, mulai dari air bersih, udara bersih, ya, kemudian pemandangan yang indah, ya, siklus air terjaga sehingga air bisa tersedia setiap saat, tidak kekeringan di saat kemarau dan tidak banjir di saat musim hujan. Itu adalah salah satu eksternalitas positif dari terjaganya sumber daya alam atau lingkungan sekitar kita. Bisa juga udara bersih nih, nggak ada polutan, ada pabrik. Poltek itu dekat pabrik karet, polutan udara dan sebagainya, kita tidak ada polusi di jalan raya dan lain sebagainya. Itu adalah eksternalitas negatif sebagaimana tadi pabrik-pabrik yang menghasilkan limbah-limbah beracun. Ya. Nah, menurut Friedman, ya, barang publik dan eksternalitas ini hubungannya ya seperti apa gitu ya. Ini yang merumuskan dulu, yang lebih mencermati tentang eksternalitas ya. Jadi konsumsi terhadap barang publik itu sering menimbulkan ekses yang disebut eksternalitas atau dampak eksternal. Secara umum didefinisikan sebagai dampak positif, dampak ya atau akibat baik positif maupun negatif dari tindakan satu pihak terhadap pihak lain. Dan lebih spesifik lagi, ini terjadi ketika kegiatan produksi atau konsumsi dari suatu pihak mempengaruhi kegunaan dari pihak lain secara tidak diinginkan. Dan pembuat eksternalitas itu tidak menyediakan kompensasi terhadap pihak yang terkena dampak. Yang produksi saja, yang konsumsi saja, eksplor, menghabiskan sumber daya, gitu, sumber daya alam, gitunya, sehingga terjadi kerusakan hutan, ya misalnya, karena ada penebangan liar yang pengguna-pengguna industri kayu atau penambang liar atau penambang liar, ya, itu mengeksplorasi, itu memaksimumkan konsumsinya kan, nah menimbulkan dampak, ada banjir, ada kekeringan, ada kerusakan siklus hidrologi, kerusakan tanah, sedimentasi, itu nggak diperhatikan, nggak diperhitungkan kompensasinya. Nah, eksternalitas dan barang publik itu adalah dua cara pandang yang berbeda untuk namun melihat masalah yang sama ya, masalah sama-sama untuk pengelolaan sumber daya ya. Nah, ini yang eksternalitas positif yang saya gambarkan tadi menghasilkan barang publik ya, tadi seperti udara bersih, air bersih ya, pemandangan indah di pantai, di gunung, kemudian di kawasan konservasi ya. Sementara kalau yang negatif itu juga barang publik, tidak diproduksi tapi menghasilkan barang publik yang mengkontaminasi ruang publik, udara, air ya, tanah gitu yang harusnya bisa diakses layanan lingkungannya, tapi karena terdampak sama aktivitas produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan menimbulkan eksternalitas negatif. Tolong di sini pahami betul konsep eksternalitas ya. Salah satu upaya pengelolaan sumber daya ini adalah dengan penegakan law enforcement ya, jadi hukum, aturan hukum. Nah ini ada yang berada di state secara misalnya kita ada undang-undang tentang air, kemudian tentang pengelolaan hutan gitu. Ini bersifat mandatori ya, atau di sini disebut sebagai dictatorship karena pemerintah yang state yang berdiri untuk menegakkan aturan pengelolaan gitu. Nggak boleh hutan konservasi dilakukan untuk aktivitas budidaya ataupun aktivitas ekonomi masyarakat. Yang boleh di kawasan hutan lindung gitu. Seperti itu ada. Jadi ada aturan legal yang bersifat mandatori mengatur bagaimana penggunaan sumber daya. Jadi ini termasuk perencanaan terpusat. Kalau yang diktator ini lebih ke di mana state ya, seperti komunisme yang mengelola full keberadaan sumber daya. Ini yang central planning, perencanaan terpusat dan tidak memberikan kewenangan di daerah ya. Untuk lingkup tertentu Indonesia termasuk yang central planning, misalnya untuk kawasan hutan, kawasan sumber daya air, pertahanan ya, keamanan itu kita sentralistik ya. Tapi banyak di tempat lain free market ya. Jadi mekanisme pasar yang menentukan kepemilikan sumber daya. Makanya ada banyak
yang kalau longgar penegakan hukumnya, ada banyak fasilitas yang sifatnya dia menjadi pilar keberlanjutan lingkungan, misalnya seperti reklamasi pantai atau pulau-pulau terluar, itu kepemilikannya sekarang boleh jadi bukan state gitu, karena privat bisa punya gitu. Bahkan ada orang-orang yang punya modal kapital besar itu bisa memiliki pulau gitu ya, atau sejumlah luasan HPH gitu. Nah, itu adalah situasi bagaimana penegakan hukum akan menjadi kunci gitu. Nah, jika keberadaan pasar tidak ada, ya maka alokasi sumber daya alam tidak akan terjadi secara efisien dan optimal. Ya. Nah, teori ekonomi standar atau klasik mengatakan bahwa meskipun pengaturan kelembagaan selain free market bisa menghasilkan alokasi yang efisien, jadi kalau kita pakai teori ekonomi klasik, itu kan di situ disebutkan produsen dan konsumen somehow akan membentuk keseimbangan baru yang memberikan wilayah kesejahteraan bagi produsen dan konsumen gitu secara seimbang gitu ya. Jadi tidak ada limbah, tidak ada pengangguran atau tidak ada ekses dari aktivitas transaksi di pasar itu. Itu yang menjadi landasan bahwa free market itu menghasilkan alokasi yang efisien, memberikan wilayah ruang surplus konsumen dan surplus produsen. Jadi kalau bilang macam kondisi pasar bebas itu efisien, itu karena wilayah surplus produsen dan surplus konsumennya itu tidak ada yang dirugikan gitu ya. Namun mekanisme pasar ini faktanya menimbulkan berbagai alokasi efisien dan tidaknya itu akan tergantung bagaimana property right yang dimiliki oleh para pelaku ya. Pada posisi eksplorasi sumber daya alam dimiliki oleh korporat dengan hak privat ya. Anda mungkin bisa lihat gambaran bagaimana di Freeport ya, daerah-daerah tambang batubara di Kalimantan. Anda bisa lihat bagaimana mereka secara ekonomi keputusannya memaksimalkan profit dan mengorbankan layanan jasa lingkungannya ya. Nah, banyak sekali tuh masyarakat yang membayar kompensasi akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Bagaimana banjir hampir menutup seluruh Kalimantan ya, karena sungai-sungai besar di Indonesia itu hampir ada di Kalimantan ya. Jadi pada waktu tahun 2020 itu sebagian besar adik saya ada di Banjarmasin, di sana itu sudah seperti samudra coklat ya. Karena warnanya udah warna air sungai yang sangat keruh gitu. Ya. Nah, ini membedakan eksternalitas positif ya. Dia menghasilkan barang publik tadi, udara bersih. Kalau yang negatif, dia juga barang publik seperti asap rokok tadi. Yang nggak ngerokok jadi perokok pasif gitu, yang bahkan punya potensi untuk menderita kanker paru lebih besar daripada yang perokok aktif gitu ya. Oke. Nah, eksternalitas ini sangat erat dengan efisiensi alokasi sumber daya ya. Nah, untuk memastikan upaya aktivitas ekonomi itu minimum eksternalitas negatif, maka ini akan sangat tergantung pada tata kelola atau governancy dari pengaturan kelembagaan, ya, institutional arrangements ya. Misalnya sebagai ilustrasi, jika semua orang berhenti merokok, maka kita akan bisa mengkonsumsi udara bersih yang merupakan barang publik. Jika pemerintah membuat jalan bagus, menjaga lingkungan dan membuat negara ini aman, semua tergantung menjadi penyediaan eksternalitas positif atau layanan jasa lingkungan. Ya. Nah, ini adalah barang publik, jasa lingkungan, jasa ekosistem. Itu hak semua kalangan kan? Tapi begitu ada sejumlah property right yang diberikan pada individu atau corporate, maka itu akan menjadi satu hal yang dapat menimbulkan eksternalitas negatif. Karena eksternalitas positifnya tergerus gitu. Istilah ini artinya ada daerah surplus konsumen yang berkurang akibat aktivitas dari
produsen. Tingkat surplus produsennya mungkin bertambah, dan eksternalitas negatif itu mereduksi daerah surplus konsumennya. Ini yang disebut sebagai marketing failure atau kegagalan pasar. Ya. Nah, ini adalah cerminan bagaimana sumber daya alam pada kondisi barang publik kemudian bisa diakses secara privat atau dikonsumsi secara luas, ya, sehingga daerah surplus produsennya itu jauh lebih besar daripada daerah surplus produsen yang untuk penikmat eksternalitas positif, ya. Jadi dalam suatu mata rantai pengelolaan sumber daya itu sangat mungkin, dan memang sudah terjadi fakta-fakta bagaimana reduksi jasa lingkungan terjadi, ya, akibat eksploitasi sumber daya alamnya. Nah, bagaimana property right ini menentukan efisiensi sumber daya dan bekerjanya pasar, ya, ini ekonomi kelembagaan yang kita pakai, ya. Jadi ekonomi klasik tidak mampu menyelesaikan persoalan kegagalan pasar yang timbul sebagai representasi dari eksternalitas negatif pada sebuah wilayah, ya. Nah, oleh karena itu selanjutnya Anda sebagai masyarakat agribisnis penting sekali memahami ini, gitu, untuk landasan keputusan produksi maupun konsumsinya, ya, memastikan eksternalitas positif yang diproduksi dan meminimalkan eksternalitas negatif yang merugikan, ya. Nah, property right ini memang atau sering disebut sebagai hak kekayaan, ya, mengarah pada objek itu sendiri dan juga suatu hubungan sosial yang menghubungkan hak milik dari pemilik sumber daya, ya, yang akan memanfaatkan sumber daya tersebut. Sementara right itu adalah hak orang lain mengakui barang yang kita miliki. Jadi disclaimer atau klaim seseorang terhadap arus manfaat di mana negara setuju untuk memberikan yurisdiksi atau legal formal dari seseorang dalam memberikan kewajiban kepada orang lain, ya. Jika hak kepemilikan atas sumber daya ini tidak dimiliki oleh seseorang, maka tidak ada hak yang sah yang memungkinkan mereka melarang untuk mengkonsumsi sumber daya itu. Misalnya kita bisa ngambil air dari sungai, ya, kemudian bisa mengambil yang sifatnya mengumpulkan, menghimpun wilayah publik. Mungkin ada yang mengambil bahan galian pasir di sungai juga, ya, atau di danau, atau mengambil ikan di lautan. Itu kan nggak ada haknya, kan? Nelayan atau siapa saja tuh pemancing gitu, bisa saja tinggal nyewa perahu ke ini bisa mengambil untuk mengkonsumsi barang public goods-nya, ya. Jadi free of gift, di mana setiap orang punya hak pemilikan tanpa problematik. Nah, oleh karena itu hak kepemilikan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ini penting sekali. Tanpa kejelasan akan membawa konsekuensi terbengkalainya sumber daya yang langka, ya, oleh pihak swasta dan individu. Karena tadi, jadi ini ada kontradiksi pada saat dia milik state, ya, seperti gunung, lautan, dan seluruh sumber daya dikuasai oleh negara, gitu, ya. Tapi di sisi lain aturan penegakan hukumnya tidak jelas, sehingga aktivitas konsumsi barang-barang publik tersebut atau kekayaan alam yang dikuasai negara itu dilakukan atau terjadi secara liar, ya. Itu tentu juga siapa yang bertanggung jawab ini, memastikan reforestasi atau kelestarian hutan dan air bisa terjaga untuk memastikan bumi Indonesia ini bisa terus berkelanjutan untuk seluruh aspek kehidupan hingga generasi yang akan datang, gitu. Ini beberapa pandangan tentang property right, ya. Jadi ada karakteristik untuk alokasi sumber daya yang efisien menurut Tittenberg, ya. Yang pertama karakteristiknya adalah universality, ya, semua sumber daya adalah milik pribadi yang dapat dirinci dengan jelas seluruh hak-haknya. Kemudian ada exclusivity, semua profit dan cost bagi akibat kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya harus dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung dalam transaksi ataupun penjualan ke pihak lain.
Ada transferability, seluruh hak kepemilikan dapat dipindah tangankan dari satu pemilik ke pemilik lain. Ini salah satu hal yang membuat defragmentasi lahan ya. Enforceability, hak pemilikan tersebut harus aman dari pengambil alihan secara tidak baik. Ada penyerobotan, ada land grabbing, perampokan, perampasan lahan ya. Misalnya ada banyak konflik agraria, contohnya ada perusahaan yang punya HGU atau HPH yang merasa dapat wilayah dari pemerintah untuk mengelola sebuah kawasan tertentu atau sebuah areal perkebunan tertentu. Pada sisi lain di situ ada orang-orang lama atau warga masyarakat lama yang secara adat mengelola wilayah itu. Nah, sehingga terjadi ada pengambil alihan gitu. Kita konflik-konflik perkebunan mungkin kalau Anda cermati di Lampung ini termasuk yang sangat-sangat banyak sekali konflik pertanahan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya. Kalau menurut Tittenberg ini, kalau keempat karakteristik ini tersedia, maka pengelolaan dan alokasi sumber daya secara efisien sehingga eksternalitas negatif dapat ditekan. Kita melihat di sini, ini adalah upaya untuk mencari who will be responsible. Tapi faktanya misalnya seperti kasus perusahaan-perusahaan yang dapat izin HPH atau HGU perkebunan pada waktu terjadinya pembakaran kawasan lokasi untuk areal tanam baru ataupun ada terjadi kebakaran dan lain sebagainya, banyak sekali yang sudah sampai di kasus hukum kan, ternyata penegakan hukum tidak terjadi dengan ini sehingga perusahaan tidak bertanggung jawab untuk menekan eksternalitas negatif yang terjadi. Itu juga kondisi-kondisi yang sangat berat untuk penetapan alokasi efisiensi dari alokasi sumber daya alam ya. Ini jadi kita ada dua pandangan rejim terkait rejim property right dan rejim akses. Ya, jadi kalau yang rejim property right seperti Indonesia ini kita membaginya milik pemerintah, private dan milik bersama. Milik bersama ini misalnya seperti hak ulayat ya, hak community gitu ya untuk mengelola sebuah wilayah tertentu. Jadi ini biasanya deliver dari pemerintah ke komunitas misalnya Baduy ya di wilayah Jawa Barat itu termasuk yang punya hak state common property ya. Nah, kalau yang rezim akses ya restrict ya dia sama seperti private ya. Kemudian ada limited terbatas. Jadi hak-hak khusus ini yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu, korporasi tertentu atau komunitas tertentu. Kemudian ada yang open access ini yang jadi antara dua rezim ini sebenarnya saling hampir mirip gitu ya. Misalnya kalau yang di rezim akses itu restrict access sama aja dengan private gitu ya atau limited ya. Nah, ini masing-masing ada private and benefit. Private cost, private benefit and social cost, social benefit and social cost. Ya. Kalau yang garisnya langsung berarti jika bekerja atau dilaksanakan, atau jika tidak bekerja yang putus-putus ini atau tidak dilaksanakan. Dalam jangka panjang, common property ini bisa jadi open access. Ya, jika institusionalnya tidak bekerja, menurut Bromley. Nah, di Indonesia open access murni tidak ada. Yang terjadi adalah quasi open access, setengah atau semi open access. Karena setiap pihak yang akan berusaha paling tidak harus memperoleh izin. Jadi open access-nya itu tetap ada legislasi izin permit dari pemerintah, baik daerah maupun pusat. Ada beberapa sumber daya yang sifatnya izin permitnya bisa dirilis oleh pemerintah daerah. Tapi ada yang harus lewat pusat, lewat kementerian. Misalnya untuk pengelolaan hutan lindung tadi. Jadi peraturan Menteri Kehutanan itu merilis bahwa di tahun 2013 itu hak kelola wilayah hutan lindung ya beda dengan hutan konservasi ya. Hutan lindung itu bisa dikelola oleh pelaku ekonomi yang tergabung dalam kelembagaan ekonomi atau kelembagaan pertanian, kelompok tani, gapoktan, koperasi ya. Untuk memanfaatkan lahan dalam kapasitas tetap menjaga kelestarian. Jadi misalnya ada aktivitas penanaman tanaman produktif, tapi juga dengan tanaman tegakan. Jadi kehutanan mensyaratkan untuk setiap 1 hektarnya itu pemegang izin juga menumbuhkan tanaman hutan gitu. Nah untuk tanaman yang produksi yang bisa dimanfaatkan silahkan.
diambil manfaatnya dengan bagi hasil. Jadi ada sekian persen yang diserahkan juga untuk pengelola hutan ya. Jadi izin permit tadi. Pun termasuk izin galian pasir gitu-gitu ya. Itu juga apalagi yang sifatnya tambang yang lebih besar gitu. Misalnya seperti tambang emas yang di kawasan hutan register berapa ya, Gunung Raja Basah itu masih konflik dengan masyarakat sekitar karena masyarakat sekitar tidak memberi akses. Jadi secara hukum perusahaan penambang itu dapat permit, dapat izin untuk mengeksplor tambang emas itu, tapi masyarakat sekitar nggak memberikan gitu. Jadi sempat ada demo ya, nggak tahu itu sekarang gimana kelanjutannya, mungkin ada bisa telusur itu. Nah, ini tipe-tipe property rights-nya ya, kepemilikan, negara, kolektif, dan tanpa kepemilikan. Ya. Pemiliknya siapa? Untuk private individu, aksesnya untuk pemanfaatan kontrol dimiliki individu, kewajibannya juga ini jadi beberapa hal yang dikaitkan untuk kepentingan pribadi, untuk meminimalkan kerugian sosial dilakukan. Kalau bersama, kolektif, ini akses pemanfaatannya, kontrolnya secara kolektif, kolegial ya. Termasuk di dalamnya dalam mengelolanya, mengatur pemanfaatannya. Misalnya dari lahan-lahan adat ya, kawasan-kawasan adat. Misalnya hutan Repong Damar di Krui ya. Itu juga salah satu kepemilikan kolektif. Kalau state kepemilikannya, ini berarti negara yang mengatur. Kalau yang tidak ada aturan ini open access ya. Siapa saja bisa memanfaatkan ya, tidak ada kontrol gitu. Nah, dalam ilmu ekonomi kelembagaan, kita institusi pengelola sumber dayanya itu kita bagi terkait sekali dengan kondisi politik juga, orientasi politiknya ya. Jadi demokrasi liberal, sosial, demokrasi pembangunan, birokrasi kuat, resiprokal. Nah, bagaimana institusi ekonominya? Nah, kalau yang liberal ini desentralisasi, pasar terbuka, pasar modal yang tidak terkonsentrasi, kemudian ada tradisi antitrust, kepemilikan swasta, tidak ada ruang bagi BUMN. Ini yang seperti ekonomi barat ya, Eropa gitu, menyerahkan pada pasar terbuka, kepemilikan modal ini bisa dimiliki oleh siapa saja. Biasanya di sini akan pemodal kuat yang bisa memainkan banyak eksplorasi manfaat gitu ya. Sementara kalau yang demokrasi sosial ini yang untuk negara-negara yang banyak sosialis, pasarnya diorganisir, pasar modalnya juga terpusat, negara mengelola sumber daya ekonomi dan strategis. Kalau yang demokrasi pembangunan ini pasarnya terpimpin, sulit melakukan penetrasi pasar, jaringan bisnis ketat. Jika ada perusahaan yang kurang efisien, pemerintah turun tangan. Ini Indonesia ini mirip-mirip ya. Kebijakan pemerintah menguasai pasar, walaupun tidak juga banyak karena ada kontrol global trading ya. Mengadakan koordinasi integratif dengan pihak swasta dan ada kepemilikan negara. Banyak perusahaan-perusahaan yang ada saham negara ya. Kemudian untuk yang ideologi ekonominya dominan, ini kebebasan usaha, free enterprise liberalism. Kalau yang sosial, kemitraan sosial. Kalau yang demokrasi pembangunan ada teknonasionalisme, keyakinan bahwa negara harus dikelola oleh para teknokrat. Indonesia semakin teknokrat malah semakin ini ya. Nanti Anda cermati sendiri. Nah, bagaimana sih efisiensi itu ditempuh? Dapat dilakukan 3 cara, meningkatkan spesialisasi tenaga kerja, kapasitas inovasi dan teknologi, dan meningkatkan kepastian status kepemilikan. Status perlindungan hak kepemilikan atas temuan teknologi, ada property right ya, property right untuk intellectual property right. Jadi kalau ada inventor, misalnya seperti dosen atau peneliti menemukan ada metode baru atau varietas baru, itu didaftarkan hak patennya ya, atau kalau kami banyak mengeluarkan buku, didaftarkan hak kekayaan intelektualnya, hak ciptanya ya, atau mungkin banyak yang menghasilkan puisi atau karya-karya seni itu juga dicatatkan di Ditjen Kumham untuk mendapatkan kepemilikan intellectual property right-nya ya. Nah, kurang lebih itu topik kita property right ya. Ini untuk penugasannya, silahkan dilakukan penelusuran literasi kebijakan property right lahan pertanian di Indonesia ya. Pisahkan pada kondisi sebelum kemerdekaan,
kemudian masa kemerdekaan hingga tahun 64 atau Orde Lama, kemudian masa 65 sampai 98 Orde Baru, dan 99 sampai 2009 Reformasi, dan masa sekarang dari tahun 2000 hingga saat ini. Ya, telah juga kajian kondisi lahannya, perbedaan apa dan fakta besar apa yang terjadi. Oke.